Assalamualaikum, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, senang sekali saya Kori dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara Ayo Bertani. Seperti biasa kita akan membahas tentang dunia pertanian yang memang saat ini kompleks sekali untuk kita bahas ya pemirsa. Apalagi di zaman saat ini banyak sekali di dunia pertanian ini hal-hal yang baru yang menarik untuk kita kulik begitu ya. Nah, seperti sore hari ini juga tidak kalah menarik dengan tema-tema kita sebelumnya. Kita akan membahas tentang strategi pemasaran sayuran hidroponik secara online dan juga offline. Nah, untuk hidroponik ini kita sering ya mendengar istilahnya ya pemirsa ya. Namun ada sebagian dari kita mungkin kurang paham sebenarnya hidroponik ini apa seperti itu ya. Kemudian keunggulan dari hidroponik ini apa begitu ya pemirsa, dan yang tak kalah pentingnya ini untuk strategi pemasarannya seperti apa baik itu secara online dan juga offline. Akan kita bahas dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara bersama Kori. Di sini kita perkenalkan dulu, yang pertama ada Dwi Putri Agustina, pegiat pertanian. Selamat sore Dwi, apa kabar? Ya, selamat sore Kak, apa kabar juga? Kabarnya baik, Alhamdulillah. Kakak Sehat gimana ya? kabar? Alhamdulillah, senang ketemu dengan kalian berdua. Dan yang kedua ada Sogiro. Apa kabar Iro? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, terima kasih ya dua-dua sudah hadir di sini. Kita akan berbincang tentang pemasaran dari sayuran hidroponik. Ini mereka sudah terjun ya bisnis sayuran hidroponik. Kita akan tanya-tanya seperti apa strategi mereka dalam memasarkan sayuran hidroponik ini. Tapi sebelum kita bahas tema kita tanya-tanya dulu ya narasumber kita ini kesehariannya apa ya. Dwi, kesehariannya apa nih Dwi? Dwi kesehariannya kuliah Kak, saat ini udah semester 7 di Iya. Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Oke, baik. Selain kuliah, ada lagi kegiatan yang lain, akhir-akhir organisasi ini atau apa? Lagi sibuk kuliah sama nyusun skripsi ya Kak, udah semester udah di akhir. akhir, baik. Terus juga ikut kegiatan mahasiswa ya Himadita Nurseri, udah 2 tahun di UKM ini gitu. Oh, gitu. Dan salah satu masuk ke divisi produksi, saya sebagai koordinatornya Kak. Oh wow, dan tentunya mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang positif ya Iya, Dwi ya. Walaupun sekarang lagi ribet soal skripsi ya. Tapi luar biasa sudah berkontribusi di dunia pertanian ya. Kalau Iro sendiri bagaimana kegiatannya? Untuk saat ini Kak, saya lagi magang Kak, magang di Dinas Pertanian, tapi penempatannya di Medan Krio Kak. Oh gitu. Iya. Baik. Dan saya juga mengikuti organisasi sama kayak Dwi, Himadita Nurseri. Di situ jabatan saya sebagai koordinator pemasaran. Oh wow, luar biasa. Ini menarik sekali ya anak-anak muda walaupun masih mahasiswa mereka berdua ini, tapi mereka tetap juga berkegiatan hal-hal yang positif di dunia pertanian dan tentunya mengembangkan dunia pertanian juga ya pemirsa ya. Baik, kita bahas tentang sayuran hidroponik. Kita sering mendengar istilah hidroponik ya, sayuran hidroponik, dan yang kita tahu itu kalau sayuran hidroponik itu dia cantik begitu ya, bagus dan juga sehat seperti itu katanya ya. Sebenarnya sayuran hidroponik ini apa begitu ya pemirsa ya, pertanyaannya. Kita tanya ke Dwi mungkin ya. Dwi bisa jelaskan ke pemirsa di rumah yang penasaran sayuran hidroponik itu apa sih sebenarnya? Iya. Oke Kak, jadi sayuran hidroponik itu penanamannya dia diganti gitu kan, bukan kan kita bisa nanam tuh di tanah gitu. Kalau dari hidroponik itu dia di air gitu, jadi nutrisinya nanti bakalan dikasih di air. Jadi kenapa dibilang dikatakan lebih sehat? Karena dia kan kita jaga selalu gitu, terus dalam ruangan yang tertutup gitu, bukan yang terbuka gitu kan. Kalau di tanah tuh lebih banyak bakterinya gitu ya Kak. Terus kita juga nggak kotor-kotoran, nggak main cangkul-cangkulan juga ya kan. Jadi sayuran hidroponik ini sebenarnya cocok buat mahasiswi yang mau belajar bertani tanpa harus kotor-kotoran seperti itu. Oh gitu, wah ternyata ada petani yang tidak main cangkul-cangkulan, nggak main kotor-kotoran pemirsa. Caranya adalah dengan menanam sayuran hidroponik. Kita juga sudah terjun langsung menjadi petani milenial tentunya ya, petani Gen Z saat ini begitu. Hidroponik nanamnya tidak di tanah tetapi di air dan tidak di ruang terbuka tetapi di ruangan tertutup seperti itu ya. Kalau untuk jenis sayurannya, jenis sayuran apa saja atau ada tanaman lain yang bisa dihidroponikkan begitu Iro? Nah, Kak, untuk tanaman hidroponik ini banyak jenisnya Kak. Yang salah satunya kami membuat sayuran pakcoy. Selain pakcoy kita juga bisa membuat bayam, kangkung, seledri, bahkan bawang merah Kak. Dan juga ada tanaman bunga kol.
Tapi yang kami budidayakan di UKM kami ini hanya sayuran pakcoy, kailan, kangkung, dan juga sawi. Itu aja, Kak. Oh gitu, baik. Ternyata banyak jenisnya ya. Bahkan bawang sekalipun yang kita mikirnya dia harus di tanah begitu ya, ternyata bisa juga hidroponik ya. Ini menarik sekali pemirsa. Mungkin di rumah juga bisa ya, di pekarangan rumah ya, di ruangan tertutup. Kalau ada ruangan-ruangan kosong yang tidak terpakai begitu ya, bisa kita gunakan sebagai tempat ataupun wadah untuk kita berhidroponik begitu ya. Sayuran bisa kita tanam sendiri untuk konsumsi keluarga, untuk skala kecil untuk keluarga dulu deh begitu ya, supaya tetap mengkonsumsi sayuran yang tentunya sehat begitu. Nah, ini kita penasaran bagaimana sih caranya ya pemirsa ya untuk menanam sayuran hidroponik ini. Ini ada salah satu contohnya sudah dibawa oleh teman-teman kita ya, sawi pakcoy. Pakcoy ini cantik sekali, memang warnanya pemirsa segar begitu. Ini memang ciri khas daripada sayuran hidroponik, selalu terlihat sangat cantik ya pemirsa, segar begitu dengan daun-daun yang hijau, kemudian kelihatan segar, daunnya sehat begitu ya. Boleh dikasih tahu ke pemirsa dong, Dwi, bagaimana sih caranya membuat sayuran hidroponik sampai bisa menghasilkan sayuran yang sehat-sehat dan cantik seperti ini? Oke, jadi gini Kak, kalau kami sendiri tuh biasanya melakukan penyemaiannya terlebih dahulu. Jadi disemai dulu. Iya, benar, disemai dulu dan kita menggunakan media rock wool untuk tempat penyemaiannya. Itu seperti apa rock wool Dia itu? bentuknya seperti kayak serat-serat yang warna kuning. Mungkin kalau lebih mudah digambarkan seperti gabus, ya gabus putih. Tapi ini dia berserat gitu Kak. Itu rock wool. Kita biasanya di situ menyemainya. Dan masa penyemaiannya itu 7 hari atau sampai 10 hari juga bisa. Tapi biasanya kalau Dwi sendiri dalam prakteknya itu di lapangan tuh 10 hari gitu Kak. Nah, nanti disemai. Tapi sebelum dilakukan penyemaian, dia harus direndam dulu bijinya Kak, supaya cepat pecah bijinya gitu, biar cepat berkecambah. Dia harus direndam dulu kalau Dwi ya Kak gitu. Kan Selama udah berapa praktek. lama tuh biasanya? Sebentar supaya aja sih pecah? Kak. Soalnya rockwool itu kan bentuknya ada yang belum dipotong-potong, tergantung kita pembelian online-nya itu gimana gitu. Tapi kalau misalnya udah dipotong, sebelum kita semai, alangkah baiknya tuh direndam dulu, bisa 10 menit sampai 15 menit. Bahkan yang lebih baik sebenarnya bisa didiamkan juga 1 malaman gitu Kak. Cuman kan kalau kami sendiri kan bener-bener sibuk yang tadi kan Kak skripsian, jadi ya mungkin cuman sekitar 15 menit udah cukup juga Kak. Yang penting dia ada melewatin perendaman terlebih dahulu. Oke, Gitu. Lalu nanti setelah 10 hari dia akan dipindah tanamkan ke dalam instalasi, namanya instalasi hidroponik. Kalau di UKM Himadita Nursery itu ada 3 instalasi Kak. Yang pertama ada wick system, NFT, sama DFT gitu. Boleh Nah, jelaskan apa itu? jadi kalau misalnya NFT itu kebanyakan yang sudah sering terlihat itu yang pipa yang bertingkat. Nah, itu juga sistem hidroponik namanya Kak. Nah, terus kalau misalnya DFT itu biasanya digunakan untuk skala besar. Itu karena dia airnya waktu kan kita hidroponik ini pakai mesin gitu kan Kak. Jadi waktu mesin itu kan mengalirkan air. DFT ini kalau misalnya dalam keadaan mesin mati atau listrik mati, dia masih bisa airnya tuh kan dia posisinya gini Kak. Kalau yang NFT tadi kan bertingkat, ini dia gini datar aja. Makanya airnya kadang masih ada di bawah. Itu makanya cocok digunakan untuk skala besar karena saat mati lampu dia mencegah sayuran itu layu gitu Kak. Oke. Nah itu terus yang buat skala rumahan mungkin teman-teman yang mau coba di rumah ya di rooftop juga bisa, itu pakai wick system namanya Kak. Wick system yang wadah dikasih air terus di atasnya yang lubang-lubang gitu. Kakak pernah nggak? Iya, Seperti itu wick system. Cuman kami kalau dari UKM Himadita Nursery kebanyakan menggunakan yang DFT. Oh gitu. Iya, lalu setelah itu kita pakai nutrisi juga Kak, soalnya pengganti unsur hara di tanah kan. Jadi karena dia nggak ditanam di tanah, maka unsur haranya digantikan dengan pupuk EBI mix namanya Kak. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan soal Kak Iro gitu kan tentang pupuk EBI mix. Lalu dari jarak dia pindah tanam ke panen itu sekitar di umur 25 hari udah bisa panen Kak, disebut dengan baby pakcoy gitu. Jadi kan lebih manis gitu kalau baby pakcoy. Baik. Oke, berarti kalau untuk alat-alatnya apa saja yang perlu dipersiapkan ini? Kalau untuk membuat alat hidroponiknya itu menggunakan mesin tadi disampaikan dulu, itu mesin apa? Mesinnya tuh mesin air aja Kak. Mesin Pakai air. akuarium juga bisa, mesin akuarium. Oh gitu. Iya, yang penting bisa
menaikkan air dari bak ke atas gitu kan, soalnya dia Oke. tempatnya tinggi gitu. Kalau untuk wadahnya, wadah apa saja yang bisa digunakan untuk hidroponik ini? Kalau misalnya dalam di FT sama NFT biasanya pakai pipa, Kak. Pakai pipa ya? Iya, instalasinya. Terus kalau misalnya wick system juga kita bisa pakai alat dari rumah juga yang kayak baskom, yang penting besar, bisa tempat tampung air itu bisa. Kalau Oke, wick system tuh lebih mudah sih, Kak. Oke, dibandingkan baik. Setelah disemaikan benihnya itu, untuk meletakkan benihnya itu seperti apa ya? Oh ya, jadi biasanya kan rockwool itu dipotong 2,5 dikali 2,5, dibentuknya persegi kan, Kak. Terus satu rockwool itu biasanya kami isi 3 atau 4 biji, biar tumbuh semua gitu. Soalnya kan di antara semua biji kan pasti ada yang nggak tumbuh tuh. Iya. Jadi mencegah biar selalu ada sayurannya, makanya disemai 4 atau 3 biji gitu, Kak. Nah, terus nanti kita rawat juga di luar juga sih, harus terkena sinar matahari soalnya dalam proses. Tetap butuh ya Iya, sinar tetap matahari butuh, ya. Kak. Terus abis itu maksud Dwi tadi yang ruangan tertutup, maksudnya dia ruangannya tertutup tapi bukan nggak ada matahari sama sekali. Oke. Tapi ruangan tertutup yang ditutup dengan menggunakan kain insektisida Oh, gitu. agar hamanya tidak masuk gitu, Kak. Jadi dia oke. tetap membutuhkan sinar matahari. Makanya tadi di Semayan juga dia butuh sinar matahari untuk proses pertumbuhannya. Kan fotosintesis juga butuh matahari Iya, gitu iya, kan. iya. Terus habis itu nanti kita tunggu 7 harian tuh. Nah, nanti kita pindahkan lagi ke instalasi menggunakan alat yang namanya netpot, Kak. Itu nanti dia bentuknya emang udah sesuai sama lubang yang udah di instalasi tersebut. Jadi nggak bakalan kelonggaran, kekecilan atau apapun itu. Karena kan ada khusus gitu diukur gitu, Kak, kayak netpot. Kalau untuk menggunakan pipa panjang seperti itu, jarak tanamnya itu seperti apa? Berapa senti itu jarak tanamnya ke samping? Sebenarnya untuk jarak tanam sendiri untuk sayuran pakcoy kan juga bukan yang melebar banget gitu kan, Kak. Jadi kira-kira 3-5 cm sebenarnya juga udah cukup gitu buat lubang tanamnya. Jadi kalau misal di Dwi itu pipanya itu ada 10 lubang tanam, Kak, dalam satu 10 pipa. lubang tanam ya. Iya. Oke, baik. Wah, seperti itu ya pemirsa ya. Walaupun di ruang tertutup bukan berarti di yang sama sekali tidak ada cahaya matahari masuk ya, harus tetap membutuhkan cahaya matahari untuk tanaman ini berfotosintesis seperti itu ya pemirsa. Jadi tetap hanya ditutup saja agar hama tidak masuk seperti itu ya. Kalau untuk pertumbuhannya seperti apa ini Iroh, hidroponik dibandingkan dengan menanam konvensional di tanah, perbandingannya seperti apa? Apakah ini lebih cepat tumbuhnya atau seperti apa sih sebenarnya perbedaannya? Nah, iya, Kak. Tanaman hidroponik ini tumbuhnya lebih cepat, Kak. Dia panennya juga nanti lebih cepat dan ukurannya juga lebih besar. Karena dia mendapatkan nutrisi yang baik, Kak. Di sini kami cara merawatnya itu seperti ini, Kak. Yang pertama itu kami mencek keadaan airnya terlebih dahulu. Apakah dia kan airnya itu kan, Kak, dia keluar masuk ya kan, ditarik oleh mesinnya dan dikeluarkan lagi ke dalam wadahnya. Iya. Jadi disitulah di mana pengeluaran airnya itu harus terbenam, Kak. Jangan sampai dia terlihat. Nah, di situ kita menambahkan air. Setelah itu berarti kan kelarutan AB mix-nya itu berkurang, Kak. Jadi kita cek dulu dengan menggunakan TDS meter. Oke. Nah, di situ dengan menggunakan TDS meter itu kita menceknya di mana setiap 1 liter air kita menambahkan 5, ml AB mix-nya. Oh gitu. Wah, ternyata harus tetap dipantau dan diberikan nutrisi ya supaya sayuran ini tetap sehat dan kita pantau perkembangannya seperti apa begitu ya pemirsa ya. Baik, saya juga mengundang Anda pemirsa yang juga mungkin ingin bertanya-tanya dengan narasumber kita, silakan menghubungi kami di 081161000386. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Ayo Bertani.
Ya, terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Bertani, masih bersama dengan Dwi dan juga Iroh di sini ya. Kita masih membahas tentang strategi pemasaran sayuran hidroponik secara online dan juga offline ya. Kita tadi sudah membahas sebenarnya sayuran hidroponik ini apa, kemudian cara penanamannya seperti apa. Terus simak ya pemirsa ya, terus saksikan acara ini sampai dengan akhir acara nanti. Jangan di-skip supaya dapat ilmunya itu utuh begitu ya pemirsa ya. Apalagi Anda yang tertarik juga untuk menanam sayuran hidroponik, bisa dilakukan skala kecil rumahan begitu, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga di rumah. Boleh ya ibu-ibu dicoba untuk menanam sayuran di rumah untuk dikonsumsi keluarga tercinta, tentunya lebih sehat dan kita juga lebih puas ya hasil dari jeripayah kita sendiri begitu ya menanamnya, kemudian dikonsumsi untuk keluarga dan tentunya lebih sehat dan juga higienis ya. Boleh dicoba di pekarangan rumah, juga bisa disediakan alatnya begitu, kemudian seperti yang disampaikan oleh Dwi dan juga Iroh tadi, step-stepnya seperti apa, boleh dicoba di rumah masing-masing. Dan kalau Anda pemirsa yang juga ingin berbisnis mungkin ya, ini salah satu bisnis yang cukup menjanjikan juga di era saat ini yang keterbatasan lahan begitu ya, karena kan ini tidak menggunakan tanah, jadi hanya menggunakan ruangan yang bisa digunakan sebagai wadah hidroponik ini. Jadi untuk di era saat ini yang memang tanah itu agak kurang ya pemirsa, karena memang pembangunan di mana-mana, jadi lahan pertanian juga semakin berkurang. Hidroponik ini adalah salah satu solusinya agar kita tetap juga bisa bertani ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Saya ke Iroh kembali. Iroh tadi kan menyampaikan bahwa ini sayuran hidroponik lebih cepat tumbuhnya, kemudian lebih cepat panennya juga begitu ya. Kalau tadi sudah dijelaskan Dwi seperti apa caranya menanam hidroponik ini, kalau untuk perawatannya seperti apa Iroh? Apakah ini harus berkala diganti airnya atau seperti apa? Ribet nggak sih untuk hidroponik ini Iroh? Iya kak. Untuk perawatannya itu nggak ribet kak, dia cuma menambahkan air saja dan AB mixnya saja kak. Nah gitu. Jadi airnya kalau sudah terlihat di penampungan wadahnya itu kurang, tinggal menambahkan itu saja. Baru kita menceknya lagi kelarutan AB mixnya. Nah di situ kita cek dengan TDS meter itu kak. Nah, baru kita tambahkan misalnya airnya 1 liter ya kak, jadi kita tambahkan 5 ml AB mixnya. Nah untuk apanya, untuk hamanya sendiri kami kan masih skala kecil ya kan kak, jadi di situ kami tidak menggunakan pestisida, melainkan kami mengintip hama-hama kalau memang ada di situ. Oh gitu. Baik. Kalau untuk pemberian pupuknya itu diberikannya berapa kali seminggu atau ada waktunya nggak? Oh iya kak. Untuk pemberian pupuknya kami biasanya membuatnya 1 kali seminggu kak. 1 kali seminggu cukup ya? Iya. Oke baik. Boleh dijelaskan nggak Iroh untuk pupuknya ini fungsinya apa untuk tanaman dari hidroponik ini? Nah untuk pupuknya ini dia disitulah dia membuat pertumbuhan tanaman ini menjadi lebih baik gitu kak. Nah dia karena dia tidak menggunakan tanah ya kan kak. Jadi di pupuk itulah semuanya kandungan yang harus dicukupi oleh tanaman ini. Baik, oke. Jadi walaupun ini hidroponik harus tetap juga menggunakan pupuk seperti itu. Ini bentuk pupuknya seperti apa? Dia cairan ya? Iya kak. Pupuk cair ya seperti itu ya? Iya, pertamanya itu bukan cairan kak, tapi dia dilarutkan dengan air. Dilarutkan dengan air, kemudian dicampurkan ke dalam air yang ada di wadahnya seperti itu ya. Oke, pemberiannya cukup 1 minggu sekali ya pemirsa. Kemudian untuk hamanya tadi disampaikan Iroh, cukup dikutip aja. Hama apa yang biasanya sering menyerang tanaman hidroponik? Itu biasanya ulat kak. Ulat ya? Iya. Oke baik, ulat. Jadi kalau sudah nampak terlihat ada ulat-ulat, boleh diambil gitu ya, dibuang-buangin aja. Kalau yang masih sedikit ya. Iya, Kak. Kalau untuk yang hama yang sudah banyak, gimana kira-kira selain cara manual dengan kita usir-usir saja, perlu menggunakan pestisida atau seperti apa sih untuk tanaman ini? Nah di UKM kami ini di pembuatan hidroponik ini
statusnya masih aman-aman aja Kak, belum banyak gitu. Jadi kami hanya cuman mengutip saja. Kalau skala besar kayaknya bisa sih pakai pestisida Kak, tapi untuk skala UKM kami belum menggunakan itu Kak. Oke, baik. Jadi disesuaikan ya pemirsa ya. Mudah-mudahan nggak banyak hamanya begitu ya. Tapi kalau memang sudah mengganggu, boleh dicoba cara yang lain seperti itu ya pemirsa. Oke, baik. Ini luar biasa sekali. Jadi ini bisa juga menjadi lahan bisnis ya bagi Anda yang juga memang sudah terjun di dunia pertanian dan bingung mau bisnis apa di dunia pertanian. Tanaman hidroponik adalah salah satu cara ataupun solusi untuk Anda yang ingin berbisnis tanaman seperti itu. Apalagi ini sayuran bisa dihasilkan, bisa dijual seperti itu. Nah, kalau untuk bisnisnya, untuk memasar, kadang kan yang difikirkan oleh pebisnisnya seperti itu, bagaimana cara memasarkannya ini begitu ya pemirsa ya. Kemana harus dipasarkan begitu ya. Kita tanya pengalaman dari mereka ya pemirsa ya, mana tahu di sini bisa menjadi referensi ataupun pencerahan untuk Anda yang ingin berbisnis tanaman hidroponik ini. Kalau untuk pemasaran ini kalian pasarkannya kemana, Dwi? Oke, jadi untuk pemasarannya sendiri kami biasanya pemasaran itu melalui teman ya kan Kak. Soalnya kami kan salah satu organisasi di kampus nih, di pertanian apalagi kan. Jadi lebih mudah untuk menawarkan promosin karena kan biasanya anak pertanian itu udah tahu gitu sayur hidroponik itu apa gitu kan, udah tahu juga kalau misalnya kalau dari UKM kami itu pasti bebas pestisida gitu kan, lebih sehat, terus juga lebih renyah, lebih rasanya juga beda gitu Kak. Jadi untuk target pemasaran sendiri biasanya kami targetkan ke mahasiswa, mahasiswi, juga bisa ke dosen Kak, dosen fakultas pertanian juga bisa gitu. Oke, berarti ini kalian tanamnya di lingkungan kampus ya, Iya, seperti benar. itu ya. Oke, baik, di lingkungan kampus dan dipasarkannya juga di lingkungan kampus ya, seperti mahasiswa, teman-temannya, kemudian dari dosen-dosen dan juga warga dari kampus itu sendiri. Udah dipasarkan keluar nggak sih ke masyarakat luas seperti itu? Sudah Kak, kami juga ada promosi lewat media sosial. Oke. Kami ada Instagramnya juga, HN Market, boleh dicek mungkin yang mau tertarik sama sayuran hidroponik kami. Dan di situ juga kami juga ordernya itu mereka order kami antar gitu. Jadi gratis ongkir ya kan. Jadi kapan lagi makan sayur enak tapi tanpa harus keluar ke pasar panas-panasan gitu. Kalau di kami pasti antar gitu. Wah, luar biasa ya pemirsa ya, apalagi untuk ibu-ibu yang wanita karir yang memang waktunya nggak sempat untuk belanja ke pasar ya ibu-ibu ya, jadi bisa coba di kontak Himadita Nursery Market ya, HN Market ya, Iya, Instagramnya, kemudian nanti langsung dipesan dan langsung dikirim ke rumah Anda ya. Wah, luar biasa. Selain sayuran ini ada apa lagi di HN Market? Ada apa lagi, Silakan Roh? kata pemasarannya. Nah, di HNA Market itu bukan cuma sayuran aja Kak. Di situ kami juga menjual bunga-bunga Kak. Bunga-bunga, bibit, pembibitan juga ada Kak, tanaman bibit. Terus kokedama juga ada, alat-alat pertanian juga ada Kak. Alat-alat pertanian, lengkap lah ya pokoknya semuanya ada ya, dari bibit-bibit, bunga-bunga, sayur-sayuran, seperti itu, alat-alat pertanian. Jadi memang HN Market ini lengkap untuk Anda yang mencari perlengkapan daripada pertanian ataupun ingin membeli sayurannya langsung yang sudah di packing juga bisa ada ya. Untuk harganya seperti apa untuk sayuran pakcoy ini? Nah, untuk harga sendiri Kak, kami itu dengan timbangan 300 gram itu kami jualnya 10.000 Kak. 10.000 dalam per Per gram, 300 gram. 300 gram, 10.000 per 300 gram, berarti di packingnya itu dalam satu wadah plastik begitu, isinya 300 gram ya, per 10.000 ya, seperti itu ya. Oke, cukup terjangkau ya pemirsa ya, dengan sayuran hidroponik yang sudah pasti sehat dan juga enak pastinya ya. Tadi katanya ini lebih baik, lebih enak rasanya daripada yang ditanam di tanah seperti itu ya? Iya Roh, Kak, lebih renyah dia. lebih renyah dan memang bentuknya agak lebih berbeda ya pemirsa. Kalau pakcoy yang biasa kita beli yang ditanamnya di tanah biasanya ini agak gede ya, agak gembung begitu ya bagian bawah tangkainya, seperti itu, benar ya? Benar. Nah, makanya tadi ini saya mikirnya ini sawi apa begitu. Ternyata pakcoy yang biasa kita konsumsi yang biasanya dia agak gembung gini loh, ibu-ibu pasti tahu ya. Ternyata kalau di hidroponik jadinya seperti ini. Tapi rasanya
jauh lebih enak katanya seperti itu. Boleh dicoba nanti ya pemirsa ya, dibeli di HN Market langsung ya. Oke, nah selain tadi dikatakan cepat tumbuhnya, cepat panennya, apalagi kelebihan dari hidroponik ini, Dwi? Jadi kalau apa tadi? Kelebihan daripada Oke. hidroponik. Jadi kalau kelebihan sendiri Kak, yang tadi kan pertama kami bilang kalau dari UKM kami yang produksi itu nggak menggunakan pestisida gitu kan Kak, terus bebas dari hama juga. Nah jadi mungkin konsumen yang sudah pernah merasakan membeli di kami juga tahu gitu kualitasnya juga lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya gitu Kak. Dan ya tadi juga kalau misalnya ini air rebusannya kan lebih jadi warna hijau Kak. Kalau misalnya kita rebus gitu, terus kalau ditumis juga rasanya enak banget sih dibandingkan sayur yang kita beli di pasar gitu. Oke, berarti ini lebih baik ya, lebih oke lah ya dibandingkan dengan yang kita beli di pasar. Di HN Market lebih terjamin seperti itu. Boleh dicoba ya pemirsa ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Dwi dan juga Iroh ya pemirsa ya. Untuk itu tetap bersama kami di Ayo Bertani. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.
Baik, terima kasih pemirsa masih setia ya menyaksikan Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang tanaman hidroponik, seperti apa strategi pemasaran tanaman dari hidroponik itu sendiri. Tadi kita sudah berbincang cukup panjang ya bersama dengan Dwi dan juga Iroh, seperti apa menanam tanaman hidroponik ini sampai dengan menghasilkan sayuran yang secantik ini ya pemirsa ya, segar sekali warnanya dan juga kelihatan sehat begitu ya. Dan rasanya juga ternyata berbeda dengan sayuran sawi pakcoy ini yang ditanam di tanah. Katanya ini lebih crunchy begitu pemirsa. Boleh dicoba nanti ya, dibeli dan juga dikonsumsi, bisa direbus, bisa ditumis, ibu-ibu tahu lah ini cara memasaknya ya, dan tentunya dia sehat sekali. Apalagi hidroponik ini dan tidak menggunakan pestisida, tentunya aman untuk kesehatan tubuh kita seperti itu ya. Baik, nah untuk pemanenannya seperti apa? Yang sudah layak panen itu yang seperti apa sayurannya ini, tanaman sawi pakcoynya ini? Siapa mau menjawab? Dwi, silakan. Oh iya. Jadi dari pemanenannya biasanya kami tuh ada hitungannya Kak, gitu. Jadi dari masa pindah tanam dia tadi, dari kita semai sampai ke pindah tanam itu biasanya 25 hari udah bisa dipanen Kak. 25 hari. Iya, jadi kami menentukan kesesuaian kan biasanya nih ke dalam 25 hari itu nggak semua nih rata tumbuhnya besarnya sama, terus kayak segar daunnya itu sama gitu kan. Itu biasa kami pilih yang bagus dulu yang untuk dipanen gitu Kak. Supaya konsumennya mau beli lagi gitu. Makanya kami pilih yang bagus-bagus dulu. Dan untuk pemanennya sendiri kami cuman memotong bagian batangnya, yang bagian bawah untuk memisahkan akar. Karena tadi kan akarnya kita untuk mengikat akar kan tadi pakai rokol tuh Kak. Nah itunya yang dipotong. Terus itu jadi seperti itu gitu. Cuman batangnya sudah dipotong aja seperti ini ya. Jadi nggak ribet untuk pemanenannya. Nggak main cabut-cabut ya. Jadi dia digunting ya, seperti itu, dipotong ya bagian pangkalnya dari akarnya dan juga ininya batang yang paling pangkalnya seperti ini ya. Nah, kalau itu nanti setelah itu masih bisa digunakan lagi bibitnya itu? Masih akan tumbuh lagi atau sudah selesai satu kali tanam aja? Kalau di Ukahmima di Tanuseri cuman sampai segitu aja Kak. Tapi kalau misalnya dibiarin, dia bakal tumbuh lagi. Tapi ya kan lebih lama gitu. Lebih baik kita nyemai ulang daripada nunggu yang pemotongan tadi tumbuh lagi gitu. Oh gitu. Jadi tetap yang paling bagus ya yang diproduksi seperti itu ya. Oke baik. Biasanya ukurannya seberapa yang sudah 25 hari ini? Berapa panjangnya biasanya, Dwi? Mungkin kalau panjang dari kami sendiri nggak sedetail itu. Cuman kalau dari berat sih Kak, itu biasanya beratnya udah sampai 30 sampai 40 gram biasanya. 30 sampai 40 gram ya. Iya, karena estimasi kami satu lubang tanam itu pas dipanen beratnya 50 gram. Oke, baik ya. Berarti sudah usia 25 hari dan diperhatikan mana yang paling baik ya, berkualitas itu duluan yang dipanen. Dan setelahnya yang lainnya menunggu beberapa hari seperti itu ya. Tetap yang kualitas nomor satu diutamakan seperti itu bisnis yang luar biasa ya untuk HN ya, apalagi untuk kepuasan daripada pelanggan supaya mau lagi beli lagi jadi langganan seperti itu ya. Baik, nah tadi kan kita katakan bahwa pemasaran ini adalah paling penting dalam dunia bisnis seperti itu ya pemirsa ya, strategi pemasaran begitu. Kalau menurut kalian yang paling efektif ini pemasaran lewat apa begitu, Iroh? Apakah dari mulut ke mulut seperti yang kalian pasarkan juga kepada para mahasiswa, dosen, atau melalui online begitu? Iya Kak, di sini pemasarannya itu yang lebih efektif itu dari mulut ke mulut sih Kak. Di mana para pengurusnya semuanya itu memberitahukan kepada teman, kerabatnya begitu Kak. Jadi mereka membelinya seperti itu. Kalau sejauh ini yang paling banyak membeli dari offline ya, dibandingkan dengan online begitu ya. Iya. Oke baik, tapi nggak menutup kemungkinan untuk di era saat ini memang online itu sangat membantu begitu ya, karena memang online ini kan tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kita tidak terbatas di lingkungan kampus saja, tapi bisa sampai kemana di luar kota kah, bahkan
di luar pulau dari Sumatera bisa juga mengakses yang namanya online begitu ya. Instagram dari HN bisa diakses oleh orang luar, tidak terbatas dari lingkungan kampus saja seperti itu ya. Mungkin untuk online bisa untuk mendukung seperti itu ya pemasaran daripada produk-produk pertanian kita. Apalagi zaman sekarang ini memang eranya digitalisasi ya Dwi ya. Jadi memang kita tidak terlepas dengan yang namanya dunia digital, harus kita manfaatkan apalagi untuk dunia pertanian saat ini supaya lebih berkembang lagi seperti itu ya. Baik, nah tadi kan yang dikemas adalah kemasan 300 gram, 300 gram. Ada kemasan yang lain nggak? Kalau ada yang ingin beli banyak itu bagaimana? Untuk yang beli banyak, kami cuman tok di yang 300 gram itu Kak. Soalnya kemasannya juga kami cuma satu macam aja begitu. Oke, baik. Berarti kalau untuk beli banyak belum ya? Kalau Iya. untuk yang partai besar misalnya gitu belum ya? Karena Iya, ini belum. memang, ini sejak kapan nih kalian bisnis ini? Sebenarnya Hidroponik. dari UKM Hima di Tanusari ini udah jadi turun-temurun gitu Kak di Promja dari divisi produksi. Jadi udah lama sekali, cuman kalau dari Dwi sendiri pegang ini tahun ini dan ini udah bergerak 4 bulan Kak. Kalau Oke, Dwi sendiri baik. sebagai koordinatornya gitu. Oke. Tapi kalau untuk usahanya, bisnisnya sudah sejak lama kan ya? Iya, udah. Sudah sejak lama untuk bisnisnya ini. Berarti memang langganannya juga harusnya sudah banyak ya. Mungkin ke depan bisa difikirkan lagi untuk packingan yang lebih banyak begitu ya. Misalnya pengen belinya kiloan, berapa banyak mungkin untuk acara-acara, atau mungkin bisa kerjasama dengan restoran atau apa. Mungkin ada seperti itu mimpinya mungkin ya untuk ke depan supaya bisnisnya lebih besar lagi ya. Nah, teman-teman dari HN dan juga pemirsa di rumah juga boleh dibantu teman-teman kita ini usahanya supaya lebih maju lagi ya pemirsa ya. Boleh dicoba, dibeli dan juga dikabarkan juga kepada keluarga dan juga rekan-rekan semuanya ya. Baik, kalau untuk sayuran pakcoy ini ketika sudah kita beli, ini disimpannya di mana sih sebenarnya yang bagus? Apakah di suhu ruang saja atau perlu dimasukkan ke dalam lemari pendingin? Dwi. Oke, kalau misalnya dari konsumen nih yang mau beli kan Kak, biasanya kan kalau kami targetnya itu anak kos, biasanya kan nggak punya freezer gitu kan Kak, nggak punya pendingin, nggak punya kulkas. Biasanya diletakkan di suhu ruang juga udah bisa. Dia busuknya lama gitu Kak, bisa sampai 3 hari sampai 7 hari itu dia belum busuk, cuman keadaannya udah layu gitu. Nah, kalau alangkah baiknya tuh disimpan di kulkas gitu biar tetap Oke. segar selalu gitu. Oke, baik. Tapi kalau udah di suhu ruang bertahan 3 sampai 7 hari ya. Tapi memang keadaan tidak sesegar yang ini ya pemirsa ya, tetap akan layu seperti itu. Kalau yang memang mau dikonsumsinya agak lama, boleh disimpan di kulkas dulu ya, di lemari pendingin supaya awet dan tetap segar ketika dikonsumsi ya, seperti itu. Baik, wah luar biasa sekali. Jadi ini bisa dicontoh ya pemirsa ya, apalagi untuk Anda teman-teman mahasiswa pertanian ya, boleh dicoba juga untuk berkontribusi lah ya di dunia pertanian. Apa yang bisa kita lakukan, apakah membuat hidroponik atau yang lainnya, karena banyak sekarang petani-petani milenial yang banyak juga idenya ya untuk membuat macam-macam di dunia pertanian ini. Dan kalau untuk anak-anak yang nggak suka panas-panasan katanya ya, karena kan banyak yang nggak suka milih pertanian itu karena katanya takut panas-panasan, takut jorok begitu ya. Kalau kalian kenapa sih tertarik di dunia pertanian, Iroh? Nah, di sini Kak, saya tertarik dengan dunia pertanian itu yang pertama di kampung saya itu kan rata-rata rata-rata mata pencariannya sebagai petani Kak. Jadi di situ saya ingin mengembangkan kembali teknologi-teknologi pertanian di sana gitu Kak. Di mana kampungnya, Iroh? Kampungnya jauh Kak, di Pasaman Barat. Oh, jauh ya. Jadi memang melalui anak-anak muda lah, mudah-mudahan dunia pertanian semakin berkembang ya dengan menggunakan teknologi-teknologi terbarukan saat ini. Kalau Dwi sendiri kenapa tertarik di dunia pertanian? Ya, jadi sebenarnya Dwi ini agak kecebur istilahnya gitu kan Kak. Karena kan Dwi sendiri tuh kan prodinya peternakan, cuman ikut
organisasi di pertanian gitu kan, karena peternakan masih satu fakultas sama pertanian gitu. Jadi ikut organisasi ini dan belajar banyak jadinya tentang pertanian gitu, jadi tahu tentang cara hidroponik, grafting, budding gitu. Soalnya UKM Hima di Tanjungsari ini juga bagus untuk wadah mahasiswa pertanian yang untuk mengembangkan teori-teori selama ini yang udah dipelajarin selama kuliah gitu. Di UKM ini juga menyediakan itu gitu Kak. Jadi mungkin ini udah kejebur yang bikin kecanduan gitu. Jadi kayak mau lagi gitu. Walaupun awalnya berat gitu karena biasanya basicnya tuh beda gitu kan Kak antara peternakan dengan pertanian. Cuman ya dari saya sendiri ternyata hidroponik ini membuat saya jatuh cinta sama pertanian. Ternyata ada loh pertanian yang nggak harus kotor-kotoran, panas-panasan gitu. Makanya saya jadi suka sama pertanian gitu. Oke, walaupun beda jurusan tapi tetap dicintai karena tertarik begitu ya. Memang harus terus dipelajari begitu karena memang satu prodi. Luar biasa sekali ya pemirsa ya. Untuk itu teman-teman di luar sana boleh dicontoh teman-teman kita ini yang memang fokus ya di dunia pertanian untuk mengembangkan pertanian seperti Iroh yang ingin mengembangkan di kampung halamannya sana supaya petani-petani di desa lebih terperhatikan lagi begitu ya, lebih sejahtera begitu. Apa yang bisa dilakukan untuk desa tercinta seperti itu ya Iroh ya. Mana tahu someday si Irohnya bisa jadi menteri pertanian seperti itu ya Iroh ya. Oke, baik pemirsa, ini menarik sekali. Jadi kalau Anda yang ingin berbisnis sayuran hidroponik boleh dicoba melalui online juga, offline juga, seperti itu strategi dari pemasaran ya pemirsa ya. Jadi memang benar sekali mulut ke mulut ini kan mulut ke mulut ini yang sudah pernah membeli begitu ya. Artinya sudah mereview lah begitu, sudah mereview seperti apa kualitas dari produk ini. Dia mengabarkan ke rekannya yang lain, wah ini bagus, kualitasnya bagus, sehat sayurannya, nggak pakai pestisida, seperti itu. Jadi lebih terpercaya begitu sehingga rekan-rekan yang lain juga ingin membeli seperti itu ya. Baik, jadi memang untuk pemasaran itu harus balance ya dari yang offline dan juga online begitu ya pemirsa ya. Baik, nah ini luar biasa sekali. Nah kalau untuk kalian sendiri melihat dunia pertanian saat ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau Iroh kan melihat dari kecil sudah melihat seperti apa para petani di desa sana seperti itu. Kalau untuk sekarang perbandingannya Iroh bisa melihat nggak seperti apa dunia pertanian saat ini dibandingkan yang dulu? Nah, ya Kak. Untuk saat ini sudah berkembang ya Kak, soalnya sekarang sudah banyak teknologi baru. Dulu orang membajak sawah dengan kerbau gitu, sekarang sudah ada teknologinya seperti mesin bajak gitu. Betul. Ya Kak. Nah terus ini juga dulu orang tidak bisa hanya menanam dengan di tanah gitu, sekarang sudah bisa dengan media air seperti itu, dengan media udara juga sudah ada aeroponik. Aeroponik, betul-betul. Jadi memang sudah banyak sekali perkembangannya ya Iroh ya dibandingkan yang dulu seperti itu. Zaman sekarang sudah banyak sekali ya teknologi-teknologi, kemudian yang baru-baru seperti itu yang juga pastinya berkembang seperti itu dunia pertanian ya. Kalau Dwi sendiri melihat dunia pertanian saat ini gimana? Mengapa Dwi tertarik dan anak-anak di luar sana, mahasiswa di luar sana juga harus perhatian kepada dunia pertanian? Ya, karena kembali lagi manusia butuhnya serat kan, kita konsumsi serat juga baik bagi tubuh. Jadi di mana kita menemukan serat, protein hewani, protein nabati kalau kita nggak cinta sama sayur mayur yang kita makan setiap hari gitu kan. Jadi mulai sekarang buat teman-teman semua udah mulai bisa lah belajar mengenai pertanian karena pertanian sekarang udah makin canggih kok, udah banyak teknologi baru yang dikembangkan. Jadi nggak usah takut nanti kalau misalnya bertani enggak jadi kotor, jadi ini jadi itu, tenang, udah ada teknologi yang membuat kita jadi bersih gitu kan Kak, nggak harus kotor-kotoran sekarang bertani gitu. Terus kalau Dwi sendiri sih mungkin pandangan Dwi lebih ke limbah pertaniannya gitu ya Kak, karena kan Dwi anak peternakan nih, dan anak peternakan itu juga mengolah limbah pertanian untuk dijadikan pakan ternak gitu. Dan untuk perkembangan pertanian sendiri di Indonesia itu tuh cukup bagus, cuman untuk pengembangan limbah pertaniannya itu yang belum terolah sampai saat ini gitu Kak. Itu yang masih jadi pergerakan dari mahasiswa peternakan untuk ubah itu jadi pakan ternak. Baik, berarti pertanian dan juga peternakan ini sinergi begitu ya, tetap
jadi limbahnya bisa dijadikan pakan ternak, kemudian kotoran hewan yang bisa dijadikan pupuk. Jadi memang tetap bersinergi seperti itu. Kalau dari Himadita Nursery ini sebenarnya organisasi apa sih, kegiatannya apa saja yang kalian lakukan di Himadita Nursery ini? Kalau dari Himadita Nursery sebenarnya banyak banget kegiatan, dimulai dari kami punya 7 divisi nih Kak, yang ada buat pengembangan pelatihan buat pengurusnya biar lebih bagus, lebih percaya diri juga ada. Terus ada dari pemasaran, ada dari produksi. Dwi ini hidroponik dan jamur tiram untuk diproduksi. Ada dari tanaman hias, dari pembibitan, terus ada dari publikasi untuk mengedit di Canva gitu kan, juga soft skill gitu kan Kak. Nah, jadi acara-acara kami juga, acara besar tuh kami juga pernah kayak acara buka bersama anak-anak panti gitu. Terus Dies Natalis kami sendiri, kami organisasi yang udah ada dari tahun 98 Kak. Wow. Jadi saat ini kami udah 25 tahun di pertanian gitu kan. Dan itu bisa berkembang sampai saat ini karena pengurusnya masih menjaga kultur yang sudah ada dari dulu. Jadi makanya sayur hidroponik ini salah satu kulturnya gitu Kak. Makanya masih ada dan masih dikenal di Fakultas Pertanian sebagai penghasil sayuran hidroponik. Wah, luar biasa. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang turun langsung ke masyarakat ada nggak, Iro? Memberikan edukasi mungkin ke masyarakat, ke petani-petani di masyarakat, atau ada nggak terjun ke lapangan? Nah, untuk terjun ke lapangan itulah divisi pengembangan dan pengabdian yang melakukan itu, Kak. Di situ kami melakukan pengabdian kepada masyarakat. Biasanya kami melakukan pengabdian minimal itu 2 kali dalam kepengurusan. Dalam kepengurusan. Dalam kepengurusan. Iya. Berarti 2 kali dalam setahun atau berapa tahun? Setahun. Pengurusannya setahun ya, 2 kali dalam setahun. Tetap ada terjun ke lapangan ya, bertemu dengan masyarakat. Apa saja kegiatan yang biasa dilakukan? Mengedukasi masyarakat kah atau seperti apa? Untuk yang sebelum-sebelumnya kami juga memperkenalkan tanaman hidroponik Kak, ke masyarakatnya. Terus baru-baru ini kami melakukan pembuatan pupuk PSB namanya Kak, kepada masyarakat. Nah, di situ kami melakukan pengabdian dengan pembuatan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Oke, wah sangat bermanfaat tentunya ya. Dan masyarakat juga menjadi tahu untuk hal-hal baru dunia pertanian seperti itu untuk petani-petani di luar sana begitu ya. Tetap ada kontribusinya kepada masyarakat supaya masyarakat juga semakin cerdas, apalagi untuk para petani-petani di desa menjadi semakin cerdas dengan adanya Himadita Nursery ini. Luar biasa ya pemirsa. Baik, terima kasih atas waktunya Iro dan juga Dwi sudah bergabung bersama kami ya, sudah menceritakan pengalamannya tentang dunia pertanian dan juga bisnis daripada sayuran hidroponik ini ya. Semoga sukses untuk kuliahnya dan juga untuk HN-nya dan kedepannya ya tentunya ya. Baik, terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.